Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nurali dengan NIM 18021024. Saya mahasiswi dari program studi administrasi publik Fakultas Fisip Universitas Malikusalaya. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang komunikasi logistik. Stay tune guys. Baik, di sini saya akan membahas pengertian logistik terlebih dahulu. Logistik merupakan seni dan ilmu mengatur dan mengontrol arus barang, energi, informasi, dan sumber produksi ke pasar dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan modal. Misi logistik adalah mendapatkan barang yang tepat pada waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, dengan biaya yang terjangkau, dengan tetap memberikan kontribusi profit bagi penyediaan barang dan jasa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komunikasi. Komunikasi adalah jaringan vital di antara seluruh proses logistik dan pelanggan perusahaan. Komunikasi yang dimaksud di sini adalah penyampaian ide, konsep, gagasan, informasi ke arah hasil akhir yang diharapkan. Komunikasi juga digunakan antara saluran transaksi dengan saluran logistik dalam hal kualitas, lokasi, dan waktu. Komunikasi logistik terus berlangsung selama produk atau barang disimpan untuk menghadapi perubahan transaksi di masa yang akan datang. Jadi, komunikasi logistik itu merupakan jaringan utama di antara seluruh proses logistik dan pelanggan perusahaan. Berbagai anggota supply chain seperti pelanggan atau penyedia sekunder yang tidak secara langsung berhubungan dengan perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah logistik. Sejarah Perang Troya Yunani mengirimkan 1.200 kapal ke Troya. Untuk perang ini, bangsa Yunani tidak mampu membawa cukup makanan dan uang. Maka dari itu, mereka harus menanam makanan di Troya dan terus-menerus melakukan penyerbuan kecil untuk mencari suplai. Karena masalah logistik ini, mereka tidak bisa melancarkan serangan yang menentukan dan signifikan untuk mengakhiri perlawanan bangsa Troya. Perang ini berlangsung selama 10 tahun. Isu ini menekankan pentingnya keberadaan atau ketiadaan logistik dalam peperangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi logistik. Fungsi logistik merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan saling berkaitan serta saling mendukung antara satu dengan lainnya. Proses logistik menurut Spakio terdiri dari: pertama, fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan. 2. Fungsi penyimpangan dan penyaluran. 3. Fungsi penghapusan. 4. Fungsi penganggaran dan fungsi pengadaan. 5. Fungsi pemeliharaan. Dan yang terakhir ke-6, fungsi pengendalian. Nah, selanjutnya perluas jaringan, perbesar keuntungan, di mana kita harus pintar dalam menggunakan media sosial untuk promosi, termasuk melakukan kontak dengan calon konsumen. Karena konsumen adalah kunci kesuksesan media online dalam memperluas jaringan dan akhirnya memperbesar keuntungan bisnis. Kita harus mampu mendekatkan diri kita dengan masyarakat dengan cara menjadi teman bagi mereka. Tidak hanya promosi, namun juga bagikan informasi terkait dengan bisnis yang menjadi minat konsumen. Dengan seperti ini, kita tidak akan kesulitan lagi dalam mengiklankan produk dan mendapat konsumen. Di sini, saya akan membahas tentang kekurangan dalam mutu informasi dapat menimbulkan banyak masalah. Kekurangan tersebut dapat digolongkan ke dalam 2 kategori besar, yaitu: pertama, informasi yang diterima mungkin tidak betul dalam hal penilaian tren dan peristiwa. Oleh karena itu, banyak sekali arus logistik merupakan antisipasi bagi transaksi di masa depan. Maka, penilaian yang akurat dapat menyebabkan kekurangan persediaan atau komitmen yang berlebihan. Dan yang kedua, informasi mungkin akurat dalam hal kebutuhan konsumen tertentu.
Informasi yang tidak betul dapat menimbulkan gangguan terhadap prestasi sistem, dan keterlambatan dalam arus komunikasi dapat memperbesar kesalahan itu, sehingga menyebabkan keserangkaian kegoncangan dalam sistem tersebut. Selanjutnya, komunikasi yang akurat pada saat yang tepat merupakan dasar dari keberhasilan manajemen logistik. Komunikasi logistik yang efektif harus berlangsung dalam yang pertama, organisasi, suplai, dan pelanggan. Yang kedua, fungsi utama dalam organisasi seperti logistik, perekayasaan, keuangan, pemasaran, dan produksi. Yang ketiga, berbagai jenis aspek terdiri dari tiap aktivitas logistik, seperti koordinasi gudang material, WIP, dan barang akhir. Dan yang terakhir adalah berbagai anggota supply chain seperti pelanggan atau penyedia sekunder yang secara tidak langsung berhubungan dengan perusahaan. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang media atau cara komunikasi logistik. Yang pertama itu ada iklan cetak. Iklan cetak adalah salah satu jenis iklan yang cukup mahal dan paling efektif. Iklan cetak bisa ditemui dalam majalah, koran, brosur, dan spanduk. Dan yang kedua itu ada iklan online. Iklan online atau iklan digital adalah bentuk pesan yang disampaikan melalui internet. Dan yang ketiga ada iklan televisi. Iklan televisi adalah bentuk periklanan paling populer. Meskipun mahal, iklan televisi sampai saat ini merupakan salah satu jenis iklan terbaik dan memiliki jangkauan paling fantastis untuk audiens yang besar. Dan yang keempat itu ada penempatan produk. Penempatan produk disebut iklan terselubung di mana produk diam-diam tertanam di media hiburan. Dan yang kelima ada iklan radio. Iklan radio adalah iklan yang disiarkan melalui gelombang radio dan didengarkan di radio di semua tempat. Dan yang terakhir adalah iklan luar ruangan. Iklan luar ruangan terdiri dari penampilan spanduk poster besar dengan iklan. Iklan ini biasanya ditampilkan di sisi jalan, di kaca gedung-gedung besar, dan di tempat-tempat yang ditargetkan khusus yang memiliki arus masuk besar dari publik. Baiklah teman-teman, sekian dari video singkat saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.